Apa itu gingivektomi? Gingivektomi adalah eksisi gingiva yang bertujuan untuk menghilangkan dinding poket. Dengan menghilangkan dinding poket yang terinflamasi, akan diperbaiki visibilitas dan aksesibilitas ke permukaan akar gigi, sehingga penyingkiran iritan lokal berupa deposit dapat dilakukan secara tuntas. Tersingkirnya jaringan yang terinflamasi dan iritan lokal akan menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi penyembuhan gingiva dan restorasi kontur gingiva yang fisiologis. Indikasi gingivektomi. Yang pertama, penyingkiran poket supraboni dengan dinding gingival fibros 4-5 mm. Yang kedua, adanya pembesaran gingiva. Yang ketiga, adanya abses periodontal dengan poket supraboni. Kontraindikasi gingivektomi. Yang pertama, terdapat cacat tulang yang memerlukan koreksi bedah. Yang kedua, dasar poket dekat dengan mukogingival junction. Yang ketiga, adanya pertimbangan estetik. Prosedur gingivektomi. Yang pertama, melakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama ada diagnostic set, periodontal probe, pocket marker, Kirkland knife, Orban knife, Curette Gracey, alat scaling, pinset jaringan, plastis filling instrument, handscoon, masker, Google, baju bedah atau gown, kasa steril, cotton pellet, dan tampon, periodontal pad, squid 3 cc, squid irigasi, PHK in, glass lab, semen spatel, aqua steril, povidone iodin 10% dan wadah berisi air. Langkah selanjutnya yaitu persiapan operator. Yang pertama, melakukan cuci tangan 6 langkah dengan sabun. Yang kedua, operator menggunakan alat perlindungan diri. Langkah selanjutnya yaitu persiapan pasien. Yang pertama, menjelaskan tentang perawatan gingivektomi kepada pasien. Yang kedua, meminta pasien untuk mengisi inform consent. Jika pasien setuju, maka perawatan akan dilakukan. Langkah selanjutnya sebelum dilakukan tindakan gingivektomi adalah skor plak pasien tidak boleh melebihi 10% dan dilakukan tindakan profilaksis. Langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan aseptik pada daerah yang akan dilakukan operasi dengan betadine 10%. Langkah selanjutnya melakukan anestesi infiltrasi lokal pada area yang akan dioperasi pada mukobukal fold gigi 13, 12, 11, 21, 22, dan 23 menggunakan squid 3 cc dan PHK in. Diinfiltrasikan sebanyak 1 cc. Setelah dilakukan anestesi, dievaluasi 3-5 menit menggunakan pinset yang dicepitkan pada mukosa. Jika tidak terasa sakit dan mukosa terlihat pucat, maka obat anestesi telah bereaksi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengukuran kedalaman poket menggunakan periodontal probe pada gigi 13, 12, 11, 21, 22, dan 23. Caranya dengan memasukkan periodontal probe ke dalam poket sejajar dengan sumbu gigi, dilakukan secara perlahan hingga sampai dasar poket, menyusuri bagian distal, medial, dan mesial gigi yang akan dilakukan operasi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penandaan poket menggunakan pocket marker untuk mendapatkan bleeding point sehingga diketahui dasar poket. Caranya dengan memasukkan pocket marker ke dalam poket, sisi tumpul berada di dalam poket dan sisi tajam berada di luar
dinding poket. Dilakukan penandaan pada sisi distal, median, dan sisi mesial pada gigi 13, 12, 11, 21, 22, dan 23. Kemudian akan didapatkan bleeding point seperti contoh di gambar. Selanjutnya, dilakukan insisi menggunakan Kirkland knife dengan membentuk sudut sekitar 45 derajat ke arah korona. Ujung blade diletakkan kurang lebih 2 mm di bawah bleeding point dengan ujung blade mengarah ke korona sedekat mungkin dengan tulang alveolar, tetapi tidak boleh menyingkap tulang alveolar. Membentuk insisi diskontinu seperti contoh di gambar. Kemudian menggunakan pisau orban untuk mereseksi jaringan interdental. Menggunakan kuret Gressy nomor 1-2, buang jaringan yang dieksisi, bersihkan area tersebut. Kemudian hasil eksisi akan membentuk zero pocket. Kemudian area operasi diirigasi menggunakan salin steril. Langkah selanjutnya menggunakan kuret Gressy nomor 1-2 melakukan scaling, membersihkan sisa deposit pada permukaan gigi sampai gigi bersih. Langkah selanjutnya, menggunakan Kirkland knife, mengkontur kembali gingiva menjadi bentuk anatomi yang normal dengan melakukan gerakan scraping menggunakan pisau Kirkland pada gingiva, menghaluskan permukaan gingiva, menghilangkan bagian tajam bekas eksisi. Lakukan gerakan scraping dari arah apikal ke korona. Lakukan kembali irigasi menggunakan salin dan cairan antiseptik. Tekan daerah operasi menggunakan kasa steril 2-3 menit. Langkah selanjutnya persiapan dan pemasangan periodontal pack. Periodontal pack dikemas dalam bentuk 2 tub pasta seperti kue pack. Dipersiapkan dengan mencampurkan pasta basis dan pasta katalis sama panjang atau perbandingan 1:1. Diaduk dengan spatel di atas gelas lab sampai didapatkan warna yang merata atau homogen dengan gerakan memutar lalu melipat. Dalam waktu 2-3 menit, pasta yang telah diaduk sudah dapat dibentuk. Agar periodontal pack tidak melekat ke jari atau ke tangan, maka periodontal pack direndam ke dalam wadah berisi air yang bersuhu ruangan, serta jari yang memakai handscoon dicelupkan juga ke dalam wadah berisi air. Keringkan daerah operasi menggunakan kasa steril sebelum penempatan periodontal pack agar dapat melekat dengan baik. Buat periodontal pack menjadi batangan silindris dengan cara mempelintir dengan tangan. Ditempatkan pada daerah luka bedah dan ditekan sepanjang gingiva dan interproksimal. Diletakkan mulai dari distal gigi 1-3 hingga ke distal gigi 2-3. Pada permukaan vestibular, penekanan dapat menggunakan pipi atau dengan bibir pasien sehingga periodontal pack tidak melekat ke jari.
Penekanan pada daerah interproksimal dilakukan dengan bantuan alat plastis filling instrument. Instruksi pasien setelah gingitektomi. Pasien diinstruksikan untuk meminum obat antibiotik dan analgesik yang diresepkan. Kedua, hindari makan minum panas terutama 24 jam pertama. Ketiga, hindari makan keras terutama pada daerah periodontal pack. Disarankan diet lunak dan tidak menggunakan daerah yang terpasang periodontal pack untuk mengunyah. Keempat, hindari makan pedas, asam, beralkohol, dan merokok agar penyembuhan luka baik. Kelima, kompres hangat jika bengkak. Tekan dengan kasa apabila perdarahan. Jika keluhan berlanjut dan terdapat keluhan lain, segera hubungi operator. Keenam, gunakan obat kumur antiseptik setelah menyikat gigi. Hindari menyikat gigi pada periodontal pack. Ketujuh, instruksikan untuk kontrol 7 hari setelah prosedur gingitektomi dan dilakukan pelepasan periodontal pack setelah 7 hari. Langkah yang terakhir yaitu menuliskan resep untuk pasien.